Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Dan gua mau review action figure dari McFarlane yang oke banget. Ini bukan yang terbaru sih, tapi masih jadi yang keren. Oke, ini adalah The Flash, versi Zack Snyder Justice League 2021 ya Hunters. By the way, ini udah gua repaint dengan beberapa efek battle damage-nya ya Hunters. Hai Hunters, sebelum gua mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. The Flash versi Zack Snyder ini mungkin adalah The Flash yang terbaik setelah versi serial The Flash yang diperankan oleh Grant Gustin. Percaya atau enggak, yang pastinya The Flash adalah karakter penting dalam sejarah Justice League di DC Comics. Walaupun The Flash adalah karakter yang bukan bagian dari Trinity Batman, Wonder Woman, dan Superman, tapi The Flash ini juga punya peranan yang krusial buat kelanjutan DC Universe. Karena jelas, gue lebih suka karakter The Flash garapan Zack Snyder Justice League daripada versi Joss Whedon yang bikin karakternya jadi cheesy dan terkesan asal-asalan. Dan versi Zack Snyder ini udah bikin The Flash jadi penyelamat bumi yang bertanggung jawab penuh dari ledakan Mother Box yang hampir musnahin bumi dan seisinya dengan cara memutar waktu. Pas pertama kali gue lihat ini di film Zack Snyder Justice League, ini sih gila banget superpowernya ya. Anyway, thank you banget Zack Snyder. The Flash versi lo ini keren banget pak, asli. Merinding dan berkaca-kaca gue waktu nonton scene ini dengan scoringnya Tom Holkenborg at the Speed of Force. Dalam film The Flash yang akan dirilis pada bulan Juni 2023 ini, cerita The Flash akan merestart kembali DC Universe. Dan gua sangat menyayangkannya ya Hunters, padahal Snyderverse itu lebih keren aja menurut gua. Tapi kata orang sih emang lebih dark ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dalam film The Flash juga ada cameo-nya Batman Michael Keaton dan juga si cantik Sasha Calle yang bakal jadi Supergirl. Nah, kalau menurut lu ini gimana nih Hunters? Perlu banget nggak sih manajemen DC dan eksekutif Warner Bros ini selalu ngebenturin visi dan ide sutradara dan penulis lainnya? Sampai harus mengorbankan universe yang udah dibikin capek-capek dan ujung-ujungnya cuma ribut. Lo bisa komen di sini ya Hunters. Oke, kita lihat dulu packagingnya ya Hunters. Ini dari segi estetik, tampilan packagingnya ini masih sama dengan packaging Batfleck yang beberapa waktu lalu gua review di sini. Untuk packagingnya ini didominasi warna hitam dan warna aksen biru khas DC. Bagian depannya udah kelihatan ya, The Flash dibikin pose sedang berlari ini dan ada aksesorisnya juga nih Hunters. Terus di bagian sampingnya itu ada tulisan The Flash Justice League dan logo Zack Snyder's Justice League 2021. Dan di bagian belakangnya juga ada photoshoot kerennya The Flash Ezra Miller. Dan di bawahnya juga ada foto-foto karakter Justice League lainnya yang dirilis McFarlane ini ya. Tapi asli sayang banget ya untuk Wonder Woman nggak ikut dalam wave ini, karena dia udah ikut wave film Wonder Woman 1984-nya ya Hunters. Overall, dari segi estetik dan tampilan desain packagingnya DC Multiverse McFarlane ini, gue suka ya Hunters karena matching sama koleksi DC Comics dan bisa dijajarin bareng komik-komiknya loh. Nah, untuk proporsi The Flash ini menurut gua udah cukup oke ya. Bentuk body keseluruhannya pun udah cukup terlihat mirip kayak di filmnya. Tapi gua paling suka sama head sculpt-nya ini ya Hunters. Ini kalau menurut gua ini mirip banget sama Ezra Miller ya. Gimana menurut lo? Lo bisa komen di sini ya Hunters. Terus untuk sculpting kostumnya juga oke banget. Ada detail garis-garis dan lubang-lubang kecil di armornya ini ya Hunters. Ini detail banget. Terus bagian lehernya juga cakep nih. Ada garis-garis customnya juga di sini. Bagian tangannya juga oke sih, cuma nggak dikasih aksesoris alternatif gesture hands-nya dia ya. Jadi kalau dalam pose santai tangannya dia kayak melambai aja jadinya ya. Terus ini bagian torsonya juga dibikin oke banget ya. Bagian ke bawah nih, terus pinggangnya, kaki dan sepatunya pun dibikin keren. Hampir mirip sama kostum di filmnya. Nah, kalau dilihat-lihat memang ada beberapa sedikit kekurangan ya Hunters. Untuk versi yang belum di repaint, paint jobnya ini terkesan flat abis ya, nggak terlalu detail gitu. Terus juga bagian tangannya juga masih agak kurang oke ya, nggak bisa pose relax gitu aja sih. Selebihnya kalau untuk pose serius dan pose berlari, ya ini pasti lebih keren. Overall, untuk proporsi dan detail sculptingnya sendiri, The Flash Justice League ini udah cukup oke ya, karena likeness dan kostumnya udah dibikin mirip kayak di filmnya. Dan ini untuk artikulasinya ya Hunters, ini gue suka nih, di bagian kepalanya bisa digerakin kayak gini, terus juga bisa muter 360 derajat, naik turunnya juga bagus kayak gini, terus artikulasi bagian tangannya kayak gini, bisa dilebarin juga, bisa diputer kayak gini, naik turun kayak gini, sikunya juga seperti ini, terus juga tangan kirinya juga bisa kayak gini, ya sama deh sama tangan kanannya ya. Terus ini juga udah double join ya, jadi bisa sikunya bisa sampai segini, terus di bagian pergelangan telapak tangannya bisa diputer-puter kayak gini. Terus di bagian torsonya juga bisa seperti ini, bagian pinggangnya juga bisa ditekuk-tekuk dan diputer-puter kayak gini. Untuk kakinya pun juga bisa ditekuk sampai kayak gini, ke depan, ke belakang, ya
ya agak terbatas ya di bagian pahanya karena nggak bisa diputar ekstrim. Untuk di bagian mata kaki dan telapaknya juga bisa ditekuk-tekuk kayak gini. Di ujung kakinya nih sepatunya ini juga bisa ditekuk-tekuk biar bisa pose larinya ya lebih oke lah gitu ya. Terus ini juga udah double joint ya. Overall, artikulasinya The Flash ini menurut gua udah oke ya Hunters, tapi ini masih terbatas. Kurang leluasa dan kurang bisa dibuat pose yang terlalu ekstrim ya Hunters. Oke, kalau untuk aksesorisnya ada efek lighting boltnya The Flash, terus ada bio card dan figure standnya juga ya Hunters. Memang ini terlalu simple sih, cuman nggak ada alternative handsnya yang bikin gua pusing karena nggak ada fish hand ataupun relax handnya ya Hunters. Ya tapi overall lumayan lah buat aksesoris The Flash ini karena mungkin ini McFarlane ini adalah tipe action figure yang setelah unboxing dipose sebentar lalu bisa di display di koleksi tanpa lo harus terlalu sering gonta-ganti posenya lagi ya Hunters. By the way, gue juga suka foto-foto The Flash versi Zack Snyder's Justice League ini kayak di foto Instagram gue juga. Walaupun ini beberapa special efeknya cuma gue bikin pakai Photoshop sih. Oh iya Hunters, pokoknya jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter di situ. Gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya sama dengan versi rilisan McFarlane lainnya ya Hunters. Ini skalanya 7 inch. Memang gue suka skala 7 inch ini karena pas dalam genggaman tangan gue. Dan figur The Flash ini juga cocok dijajarin sama buatan NECA dan McFarlane yang skalanya 7 inch juga ya Hunters. Overall, dari segi tampilan keseluruhannya ini udah oke banget ya The Flash versi Zack Snyder's Justice League ini. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter The Flash atau juga fans hardcore-nya Snyder Cut dari film Zack Snyder Justice League ini, menurut gua lo wajib punya ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gua suka banget? Headsculpt-nya keren dan mirip sama Ezra Miller. Sculpting di kostumnya juga detail dan setelah di repaint makin tambah kelihatan detail dan keren. Bisa juga buat lo bereksperimen kalau lo mau belajar repaint action figure dan aksesorisnya juga cukup oke. Cuma sayang posenya terbatas ya Hunters. Dan untuk harganya ini dulu 2021 harga ini kisaran 200 sampai 300 ribuan ya Hunters. Kalau di retail ini juga sempet ada kok, tapi harganya juga nggak beda-beda jauh sih. Dan pastinya ini terjangkau buat lo yang mau koleksi dan seneng banget filmnya Justice League. Dan ini sekarang lo bisa cari dan beli The Flash Justice League ini di offline store atau juga online marketplace. Barangkali lo nemu harga yang wow banget ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gua The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gua di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gua review selanjutnya. And keep hunting.